Shalom, selamat pagi, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Oh Tuhan, tebu-tebu maaf, ku dalam lomui rohani, rapoko sonang madalana, nang rahis masih dalanaki, tondimi ban manggo gohia. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Musa atau kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi makkatai majahoba dohot si Musa aduk bohibi, songon sadabawa namak katai dohot ali-alena. Dungi mulak ma si Musa tu parsarwani, alai anggo parhaladona si Joshua anak ni Sinun duli-duli dang morot sian tonga-tonga ni udung-udungi. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, kita akan dapat banyak sekali topik sebenarnya dari satu ayat ini. Namun saya mau mengarahkan kita mengenai fungsi Musa yang akan dilanjutkan oleh bangsa Israel nanti sebagai fungsi imam dalam mewakili atau mewakilkan bangsa Israel untuk menjumpai Tuhan, untuk menghadap kepada Tuhan begitu. Jadi pada saat itu tidak semua orang, tidak semua pribadi dapat bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel berada dalam satu wilayah, mereka membuat satu perkemahan untuk tempat tinggal. Namun jauh dari perkemahan itu mereka membuat satu kemah lagi, yaitu kemah pertemuan, yang mana tempat kemah pertemuan ini adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kita dilihat di sana bahwa ketika Musa datang menuju kemah pertemuan ini, semua bangsa Israel akan bangun dari kemahnya masing-masing, mengikuti Musa dengan matanya begitu. Jadi mereka hanya mengikuti Musa, melihat gerak-geriknya, kemudian dia sampai masuk ke dalam kemah tersebut, dan di sana dia berbicara dengan Tuhan sebagaimana layaknya ale-ale begitu katanya di bahasa Batak. Dia menyampaikan keluh kesahnya di sana, dia menyampaikan sukacitanya di sana, dia merasakan juga dia menceritakan juga kepada Tuhan pergumulannya atau mendengarkan sebaliknya yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi kita harus ingat bahwa di sana hanya Musa yang menjadi perwakilan dari bangsa Israel untuk menjumpai Tuhan. Sebaliknya, nanti Musa juga yang akan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel itu. Tapi sebelumnya kita lihat ternyata ada Yosua di sana. Sebelum Musa masuk ke dalam kemah pertemuan itu, Yosua sudah ada di dalam. Tapi dia tidak dijumpai oleh Tuhan. Bahkan Yosua pun tidak dijumpai pada saat itu. Yang dijumpai oleh Tuhan hanya Musa seorang. Dia menjadi wakil dari bangsa Israel untuk menjumpai Tuhan. Tapi kita akan lihat nanti di dalam kekristenan Amang Inang bahwa tidak dibutuhkan lagi imam
yang seperti itu untuk menjadi perantara antara manusia atau orang-orang percaya atau umat kepada Tuhan itu sendiri, kepada Bapa Pencipta itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah imam kita sekaligus menjadi kurban kita. Jadi tidak perlu lagi membawa kurban, menyerahkannya kepada imam, lalu imam menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi Yesus sendiri telah menjadi imam dan menjadi kurban untuk setiap pribadi. Maka kita bisa dapat secara langsung bertemu dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran melalui Roh Kudus. Maka tidak diperlukan lagi sesungguhnya hal seperti itu, mengenang bahwa ada posisi-posisi tertentu yang mewakilkan kita kepada Tuhan. Tapi mari kita datang langsung menghadap kepada Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Mari kita juga bisa seperti Musa yang berhadapan muka dengan muka, wajah dengan wajah terhadap Tuhan, menceritakan segala keluh kesah kita, menceritakan segala sukacita kita, menyampaikan permohonan-permohonan kita langsung kepada Tuhan Pencipta itu, sebagaimana dua orang sahabat yang saling bercerita. Dan kita juga sering nyanyikan itu, bahwa Yesus do alialita, ise do alialita, naso marnamu bayi. Nanti kita akan katakan bahwa dia adalah Yesus. Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita. Dia adalah ale-ale bagi kita, ale-ale bagi kita. Dia adalah teman akrab bagi kita, tempat di mana kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, segala perasaan kita, pergumulan kita, sukacita kita, keinginan dan permohonan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Musa, ya Bapa, yang pernah menjadi perwakilan bangsa Israel untuk menjumpai Engkau, dan Engkau, ya Bapa, berhadapan muka dengan Musa. Engkau menjadi tempat Musa menyampaikan segala keluh kesahnya, sukacitanya, permohonannya, dan keinginannya. Maka pada saat ini Bapa, kami umat-Mu yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu, kami akan menyampaikan pula sebagaimana Musa berhadapan dengan Engkau. Kami memohon kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa, agar kami juga mampu menjadi sahabat bagi Engkau, menjadi alih-alih bagi Engkau. Engkau menjadi tempat kami berkeluh kesah, tempat kami menyampaikan sukacita kami, segala permohonan dan keinginan kami. Ya Bapa, sudilah kiranya menjadi sahabat bagi kami pula. Kuatkan kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya biarlah berjalan penuh berkat dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku mengikuti jalan salib-Mu. Serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku. Dengan Roh-Mu jalanku tempuh,